Halo semua, ketemu lagi bareng gue di channel Mikirin Masa Depan, tempat kita ngebahas masa depan dan duit. Bukan soal mantan yang ghosting pas lagi sayang-sayangnya. Hari ini kita bahas satu bocah yang bikin banyak orang dewasa nunduk malu dan saldo rekening auto insecure. Namanya Ryu. Dan waktu usianya baru 9 tahun, penghasilannya udah tembus 1 miliar rupiah. Yes, lo nggak salah denger. 1 miliar rupiah. Itu bukan uang warisan, bukan dikasih orang tua, apalagi dapat dari menang kuis Instagram. Itu duit hasil kerja sendiri. Dari konten, endorse, sampai bisnis jamu. Umur 9 tahun udah ngerti AdSense, red card, branding, bahkan ekspansi bisnis. Gua ulang, umur 9, cuan miliaran. Sementara kita masih scroll TikTok, bilang, nanti gue mulai kalau udah siap. Penasaran? Yuk, langsung kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu. Channel ini bukan ngajarin lo jadi kayak semalam, tapi ngajarin lo buat mikirin masa depan, biar hidup nggak stuck di tanggal tua terus. Lo sadar nggak sih, umur 9 tahun itu biasanya isinya masih main petak umpet, rebutan mainan, atau nangis gara-gara PR. Tapi, ada satu bocah di Indonesia yang mind-blowing banget. Namanya Ryu, dan di umur segitu, dia udah bisa ngumpulin 1 miliar rupiah. Yes, beneran, miliar. Dan ini bukan uang dari orang tuanya, bukan juga menang kuis atau ngemis di TikTok. Ini murni hasil kerja dia sendiri. Dari bikin konten, dari usaha, dari endorse brand. Gila nggak tuh? Ryu buktiin kalau umur bukan alasan buat nggak mulai ngapa-ngapain. Dan yang paling keren, dia nikmatin prosesnya. Bocah, tapi produktif. Sementara banyak dari kita yang udah kepala dua masih bingung mau jadi apa. Siapa sih Ryu ini? Ryu itu anak laki-laki kelahiran tahun 2014. Umurnya baru 9 tahun pas namanya mulai viral. Tapi prestasinya udah kayak content creator senior. Bukan cuma aktif bikin video, dia juga udah masuk ke dunia bisnis sejak dini. Follower TikToknya 2,1 juta, gokil. Dan ini bukan followers hasil giveaway atau beli ya. Ini followers organik yang emang suka konten dia. Dari jualan, daily life, sampai tips ringan buat anak-anak. Yang lebih hebat lagi, satu kali brand minta Ryu buat promosi, rate-nya bisa 750.000 rupiah sekali post. Anak SD, tapi cuannya kayak selebgram. Wajahnya emang masih bocah, tapi vibes-nya udah kayak CEO muda. Dan yang bikin makin relatable, Ryu ini tetap lucu, polos, tapi tajam kalau ngomongin duit dan bisnis. Perjalanan dimulai sejak umur 5, jangan kira Ryu baru mulai pas viral. Dia udah ngonten dari umur 5 tahun, bro. Bayangin, kita dulu umur 5 masih latihan megang pensil bener. Dia udah megang kamera dan ngomong ke depan HP. Walaupun awalnya cuma asal-asalan selfie, ngomong sendiri, nggak ada naskah, tapi dari situ semuanya mulai jalan. Pas umur 6, ayahnya mulai bantuin. Mulai serius, dibikinin konsep, dibantu editing. Masuk umur 7, dia bahkan punya tim sendiri buat ngonten. Bocah lain baru ngerti TikTok. Dia udah produksi konten dengan kru. Dan pas umur 8, boom! Satu video dia jual nasi dan susu dari mobil Lexus meledak. Tembus 70 juta views di YouTube Shorts. Itu titik di mana semua orang mulai nyadar. Anak ini beda. Emang duit 1 miliar itu dari mana aja sih? Jawabannya, dari banyak sumber. Ryu itu nggak cuma andelin satu jalan, dia punya multiple income stream kayak entrepreneur sungguhan. Pertama, YouTube AdSense. Dari video shorts dapat exposure, dari video panjang dapat duit. Satu video yang viral bisa ngasih 40 juta rupiah sendiri. Kedua, endorsement. Brand-brand udah percaya sama influence dia, jadi bayarannya juga serius. Sekali reels bisa dibayar 750.000 rupiah. Dan itu bisa berkali-kali seminggu. Ketiga, bisnis jamu herbal. Nanti kita bahas detailnya, tapi dia beneran jualan produk, punya outlet, dan ngerti cara jualan yang nggak lebay. Terakhir, ada uang Imlek yang dia kumpulin tiap tahun.
Tapi itu cuma tambahan kecil. Mayoritas duit 1 miliarnya tuh hasil kerja keras, bukan warisan. Itu nggak lepas dari peran orang tuanya, khususnya sang ayah. Tapi bukan tipe orang tua yang nyuruh-nyuruh doang. Papanya ini lebih ke coach mindset. Bener-bener ngajarin cara mikir yang dewasa sejak kecil. Tiap malam, mereka ngobrol bareng. Bukan ngobrol, bocah kayak, tadi main apa? Tapi obrolan deep. Soal bisnis, soal kerjaan kantor, soal tanggung jawab. Bahkan Ryu ngerti pajak dan omongin soal NPWP. Umur 9, udah bisa diskusin topik yang orang dewasa aja kadang males bahas. Dan dari proses itu, terbentuklah mindset yang kuat. Makanya, Ryu bisa ngomong kalimat legendaris ini. Gak apa-apa, aku punya prinsip om. Lebih baik aku kehilangan masa kecil aku, daripada aku kehilangan masa depan aku. Keren. Itu bukan skrip buatan tim. Itu keluar dari hati. Gokil banget gak sih? Walaupun kelihatannya mulus, Ryu juga pernah gagal total. Di umur 7 tahun, dia sempat buka bisnis ayam goreng crispy pakai gerobakan. Tapi usahanya cuma bertahan 2 hari doang. Gagal cepet. Kenapa? Karena dia nggak sanggup bagi waktu. Kebayang kan? Dia harus sekolah, les tiap hari, bikin konten, dan ngurus outlet juga. Tapi yang keren, dia nggak ngerasa itu akhir dunia. Justru dari situ dia belajar. Gagal bukan alasan buat mundur. Dia bilang, kalau aku gagal 2 kali, aku harus bangkit 2 kali. Itu bukan kalimat sok bijak, tapi prinsip hidup yang dia pegang. Karena Ryu paham, kegagalan itu bagian dari proses. Dan kalau bisa belajar dari yang gagal, next-nya bakal jauh lebih siap. Bisnis jamu bukan kaleng-kaleng. Setelah belajar dari kegagalan jualan ayam, Ryu nggak berhenti. Dia putar arah ke hal yang lebih doable dan cocok. Jualan jamu. Tapi, bukan jamu biasa yang pahit dan bikin ogah minum. Ryu bikin jamu kekinian. Enak, sehat, dan gak ngebosenin. Sekarang, dia udah punya 18-20 varian jamu. Ada yang buat stres, buat pegal, buat imun, pokoknya lengkap. Yang bikin keren, dia ngerti branding. Jamu dikemas modern, gak kayak jamu kuno. Botolnya keren, desainnya oke, dan storytellingnya dapet. Yap, dia gak hard selling. Dia pakai cerita. Misalnya, dia bikin video lagi capek habis les, terus minum jamunya, dan jelasin efeknya. Gak kerasa jualan, tapi penonton jadi pengen beli. Relatable, gak maksa. Bisnisnya juga jalan beneran, bukan ala-ala. Dia punya outlet, punya tim, dan bener-bener ngejalanin operasionalnya. Kalau lo kira Ryu asal upload video terus viral, lo salah besar. Semua kontennya itu ada strateginya. Bukan yang penting upload, tapi dia ngerti cara mainnya. Ini dia rumusnya. 3 detik pertama penentu. Harus ada hook yang kuat biar orang nggak scroll lewat. Jam posting, prime time. Paling bagus antara jam 7 pagi, 12.30 siang, dan 19 malam. Shorts buat viral, tapi konten panjang buat cuan. Karena YouTube Shorts tuh CPM-nya kecil banget. Ryu juga ngerti pentingnya konsistensi. Uploadnya nggak meledak terus, tapi karena dia rajin, akhirnya algoritma suka. Dan semua ini dia pelajari dari tim dan orang tuanya juga. Jadi nggak cuma ngikut tren, tapi ngerti kenapa konten itu bisa jalan. Ini bukan hoki, ini ilmu. Dan dia udah terapin dari umur yang bahkan belum lulus SD. Target besarnya, bukan main. Jangan kira Ryu cuma mikirin konten doang. Bocah ini udah punya roadmap bisnis. Bener-bener kayak CEO mini. Target dia bukan main. Pertama, dia pengen balik modal bisnis jamu. Semua yang dia keluarin dari bahan, kemasan, sampai gaji tim udah dia hitung. Kedua, dia pengen ekspansi outlet ke seluruh Jabodetabek. Nggak puas di satu tempat, dia pengen skalain. Dan walaupun dia belum punya KTP, dia udah ngerti soal pajak. Dia bilang NPWP-nya sementara pakai nama papa, tapi semua laporan keuangan dikasih ke konsultan. Jadi nggak asal cuan, tapi juga tertib bisnis. Umur 9 tahun,
tapi udah ngerti cara ngatur operasional, laporan, dan target pasar. Sementara banyak orang gede baru mikirin modal aja udah pusing 7 keliling. Pesan penting dari anak 9 tahun. Di akhir podcastnya, Ryu ngeluarin satu kalimat yang langsung kena di hati. Selama posting konten itu masih gratis dan kalian masih kecil, mulai aja dulu. Dan itu bukan cuma nasihat buat anak-anak, itu juga tamparan buat kita yang udah gede, tapi masih mikir-mikir mulu. Ryu buktiin bahwa sukses nggak harus nunggu umur, nggak harus nunggu siap. Yang penting, mulai dulu, belajar di jalan, dan tahan banting. Dengan dukungan orang tua, mindset yang benar, dan kemauan buat konsisten. Bocah umur 9 tahun bisa ngumpulin 1 miliar rupiah dari hasil kerja sendiri. Bukan sulap, bukan hoki, tapi kombinasi niat plus aksi plus strategi. Jadi, sekarang pertanyaannya tinggal satu. Lo nunggu apa lagi? Nah, sekarang lo udah tahu, anak 9 tahun aja bisa ngumpulin 1 miliar dari konten, bisnis, dan kerja keras. Bukan karena orang dalam, bukan hoki, tapi karena mulai dari sekarang, bukan nanti. Lo nggak harus jadi Ryu. Tapi, kalau masih nunda-nunda terus, ya siap-siap kalah start. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang masih mikir, gue belum waktunya mulai. Karena di sini kita bukan mikirin mantan, kita mikirin masa depan.